Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Pasti setiap kita menginginkan, mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ada nasihat yang bagus dari salah seorang ulama. Beliau mengatakan, alhamdulillah alal islam was sunnah wal afiyah, fa inna sa'adatad dunya wal akhirah wa na'imaha mabniyun ala hadhihi al arkanis thalathah, wa majtama'na fi 'abdin bi wasfil kamal illa faqad kamulat ni'matullah alaih, wa illa fanasibuhu min ni'matillah bihasabi nasibihi minha. Segala puji bagi Allah atas Islam, atas sunnah, dan atas kesejahteraan, karena sesungguhnya kebahagiaan dunia dan akhirat dan kenikmatan dunia dan akhirat itu terbangun di atas pokok-pokok yang tiga ini, yaitu Islam, sunnah, dan kesejahteraan. Wa majtama'na, dan tidaklah tiga hal ini terkumpul pada diri seorang hamba dengan sifat yang sempurna, kecuali sungguh telah sempurna kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dan jika tidak terkumpul fanasibuhu, maka bagian dia dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bagian dia dari tiga pokok atau tiga pondasi ini. Jadi apabila seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat, maka tiga hal ini harus terpenuhi, yaitu dia benar-benar mengamalkan Islam sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian dia benar-benar di atas sunnah Rasulullah SAW, dan dia juga sejahtera dalam kehidupannya, sehat. Maka ini merupakan tiga pondasi yang menyebabkan seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Seseorang apabila tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, maka dia dipastikan berjalan di atas hawa nafsu. Apabila seseorang tidak berjalan di atas petunjuk Rasulullah SAW di dalam beragama, maka dia dipastikan berjalan di atas hawa nafsu, menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara bid'ah secara bahasa dan secara syar'i. Karena dalam masalah ini ada sebagian yang melampaui batas dalam menjelaskan perkara-perkara bid'ah, sehingga menghukumi sesuatu yang bukan bid'ah lalu dihukumi sebagai perkara bid'ah. Dan ada juga yang bersikap bermudah-mudahan terhadap perkara ini, yang sebenarnya perkara tersebut adalah perkara bid'ah lalu tidak dimasukkan ke dalam perkara bid'ah. Oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas, dengan pasti, maka kita perlu merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW untuk mengenal perkara-perkara bid'ah. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Perkara bid'ah secara bahasa adalah asyai' al-mukhtara' ala ghairi misalin sabik, yaitu sesuatu yang diada-adakan, yang dibuat-buat, yang tidak ada contoh sebelumnya, yang tidak ada yang
semisal yang mendahulunya. Ini merupakan pengertian bid'ah secara bahasa. Dan pengertian bid'ah secara bahasa ini didukung oleh ucapan Umar bin Khattab ketika beliau menjumpai manusia melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Maka beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kenapa beliau mengatakan ucapan tersebut? Karena di zaman Rasulullah SAW manusia melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Karena Nabi SAW takut hal itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi SAW meninggalkan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian manusia sholat sendiri-sendiri. Ketika Nabi SAW sudah meninggal, di zaman Umar bin Khattab diadakan kembali. Jadi manusia sholat berjamaah di masjid. Maka secara bahasa ini merupakan perbuatan bid'ah secara bahasa. Kemudian pengertian bid'ah secara bahasa ini juga didukung oleh ucapan Imam Syafi'i yang mana beliau mengatakan al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Bid'ah itu ada dua macam, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Apa yang mencocoki sunnah maka itu terpuji. Wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmum. Dan apa yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW maka perbuatan tersebut tercela, bid'ah tersebut tercela. Jadi Imam Syafi'i di sini menjelaskan tentang bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Dan hal itu juga didukung oleh ucapan Ibnu Rajab yang mana beliau mengatakan, wa amma ma waqa'a fi kalami salaf man istahsana ba'dal bid'ah fa inna ma dzalika fil bid'ah lughawiyyah la syar'iyyah. Adapun apa yang terdiri dari ucapan para ulama salaf yang mana mereka atau manusia, para ulama, ada yang menganggap baik sebagian perkara bid'ah, maka sesungguhnya hal itu merupakan bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Ya, jadi kalau seorang ulama mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah hasanah sayyi'ah, maka ini dimaksudkan adalah bid'ah secara bahasa. Adapun secara syar'i, maka secara syar'i seluruh bid'ah itu tercela. Oleh karena itu akan kita jelaskan nanti dalam pembahasan ini. Adapun pengertian bid'ah secara syar'i, maka kita perlu merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena hadis-hadis Nabi SAW itulah yang menjelaskan tentang hakikat pengertian dari bid'ah. Nabi SAW lah yang pertama kali mengucapkan bid'ah dalam agama. Dan tentu Nabi SAW lebih mengetahui tentang perkara bid'ah dan hakikat perkara bid'ah, sehingga kita bisa mengenal perkara bid'ah dengan pasti, dengan jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun hadis yang pertama yang Nabi SAW ucapkan, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara muhdats, perkara yang diada-adakan, perkara-perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang muhdats, yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang selanjutnya, Nabi SAW mengatakan, inna asdaqal
hadithi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya ucapan yang paling jujur adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan, dan setiap bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan itu di neraka. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, dari hadis Nabi SAW ini kita akan mengambil ucapan beliau, yaitu ihdas. Ihdas. Yang pertama yang harus kita ingat bahwasanya Nabi SAW mengatakan ihdas, bid'ah. Berarti ya, ini sebagai bantahan bagi orang yang menuduh bahwasanya Wahabi suka membid'ahkan. Ya. Nabi SAW yang pertama kali mengatakan bid'ah. Dan hadis yang selanjutnya, Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, dalam agama kami ini, ma laisa minhu, yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang selanjutnya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Dari hadis-hadis ini, kalau kita memahami dengan benar, maka akan mengetahui tentang hakikat perkara bid'ah. Karena Nabi SAW memberikan pengertian yang sangat jelas tentang perkara bid'ah, yang mana perkara bid'ah tidak akan dikatakan sebagai perkara bid'ah kecuali terpenuhi 3 syarat. Dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan, kita ambil kesimpulan bahwasanya perkara bid'ah itu bisa dikatakan perkara bid'ah apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah al-ihdas. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Man ahdatsa," barang siapa yang mengada-adakan. Kemudian wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Jadi memang perkara tersebut adalah benar-benar diada-adakan. Dari sisi tata caranya, dari sisi sifat ibadahnya, itu diada-adakan. Yang sebelumnya tidak ada, kemudian diada-adakan. Oleh karena itu, pengertian dari ihdas adalah al-ityanu bil amril jadid al-mukhtara' alladzi lam yusbaq ila mislihi, yaitu mendatangkan tentang perkara yang baru, yang dibuat-buat, yang tidak didahului oleh semisalnya, yang semisalnya belum mendahului perkara tersebut. Maka dari pengertian ini, dari ikatan yang pertama ini, maka masuk perkara yang terpuji, perkara yang baru, yang terpuji, baik yang terpuji maupun tercela di dalam agama atau selain dalam perkara agama. Oleh karena itu kita akan jelaskan ikatan yang kedua. Yang pertama adalah ihdas. Kemudian yang kedua adalah ayyudafa hadzal ihdas ila din. Ya, perkara yang baru tersebut disandarkan kepada agama. Jadi orang yang melakukan bid'ah itu nggak akan mungkin dia ini tidak menyandarkan kebid'ahan tersebut ke dalam agama. Ya, dia pasti akan menyandarkan, oh ini dari bagian dari agama, ini dari perintah Rasul. Dia akan menyandarkan perkara bid'ahnya ke dalam agama. Jadi ikatan yang kedua, perkara tersebut baru diada-adakan, kemudian yang kedua disandarkan kepada agama.
Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan fi amrina hadza man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat bid'ah dalam urusan kami ini. Ya, fi amrina hadza. Jadi dari pengertian ini maka keluarlah hal-hal yang baru dalam urusan dunia. Nabi SAW tidak membahas perkara baru dalam urusan dunia di dalam hadisnya ini. Yang Nabi SAW bahas itu perkara baru di dalam agama, urusan agama. Oleh karena itu, sesuatu yang baru dalam urusan agama itu adalah kesesatan. Dan hukum ini dikhususkan untuk perkara yang baru dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Jadi ini sebagai bantahan bagi orang yang menuduh kalau membahas bid'ah, dikit-dikit bid'ah, tidak usah naik pesawat, tidak usah menggunakan handphone, tidak usah menggunakan mikrofon. Maka sesungguhnya orang yang mengatakan demikian adalah orang yang belum memahami tentang pengertian bid'ah menurut Nabi SAW. Ya. Karena yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah perkara baru dalam urusan agama. Kemudian yang ketiga, ikatan yang ketiga, sesuatu tersebut bisa dikatakan sebagai perkara bid'ah adalah alla yustanada hadzal ihdaats ila aslin syar'i bi tariqin khas wala am. Ya. Sesuatu yang baru tersebut tidak akan mungkin bisa disandarkan kepada pokok syar'i, Al-Quran dan Sunnah dan ijma', baik dengan dalil umum maupun dalil khusus. Jadi dia tidak memiliki dalil di dalam melakukan kebid'ahan mereka, baik secara umum maupun secara khusus. Kalau secara umum, ya, maka sahabat ketika mengumpulkan Al-Quran yang sebelumnya Al-Quran tersebut tidak dikumpulkan menjadi satu, lalu para sahabat bersepakat untuk mengumpulkan Al-Quran, maka ini berlandaskan dengan dalil yang umum, ya, untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Dan ini sudah menjadi ijma' di kalangan para sahabat Nabi. Dan ini bukan termasuk perkara bid'ah. Karena di zaman Nabi SAW Al-Quran juga ditulis, cuman belum dikumpulkan. Kemudian dalil yang khusus, seperti misalnya sahabat Umar bin Khattab mengajak melihat manusia melakukan sholat tarawih secara berjamaah, maka ini berlandasan dengan dalil khusus, karena Nabi SAW juga melakukannya hanya saja karena beliau takut perkara tersebut diwajibkan, lalu Nabi SAW meninggalkan perkara tersebut. Manusia sholat sendirian, kemudian di zaman Umar bin Khattab diadakan kembali, maka ini berlandasan dengan dalil khusus. Jadi perkara bid'ah bisa dikatakan perkara tersebut adalah perkara yang bid'ah, yaitu apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah al-ihdas, ya, perkara tersebut benar-benar diada-adakan. Kemudian yang kedua, ayyudhafa hadzal ihdas ila din, ya, disandarkan perkara yang baru ini ke dalam agama. Ya, jadi keluar, ya, pengertian dari perkara-perkara baru, ya. Nabi SAW tidak memaksudkan bahwasanya perkara baru di sini adalah perkara dalam urusan dunia. Hanya yang dimaksud adalah perkara agama. Kemudian alla istanada hadzal ihdas ila aslin syar'i bi tariqin khas wala am. Tidak akan mungkin perkara yang baru ini disandarkan kepada pokok syar'i, baik dengan dalil umum maupun dalil khusus. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan itu tidak memiliki dalil, ya, baik dari dalil umum maupun dalil khusus. Ya. Inilah pengertian dari bid'ah menurut syariat, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis-hadisnya. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.